Shalom, perkenalkan nama saya Karin Virginia Sabrina Nau, NIM 2314201133, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 1, kelas A4. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di saat ini, saya akan bahas materi mengenai penyakit demam berdarah. Yang pertama yaitu pengertian DBD. Demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit yang disebabkan virus denggi dan ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini akan membuat penderitanya mengalami nyeri hebat, bahkan seluruh tulang dan persendian seakan-akan terasa patah. Jika tidak ditangani dengan baik, demam berdarah bisa menyebabkan komplikasi yang cukup parah, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Yang berikutnya yaitu ada tanda dan gejala demam berdarah denggi. Gejala DBD umumnya ditandai dengan demam tinggi hingga 39 derajat Celcius. Kondisi ini akan bertahan selama 2 hingga 7 hari setelah mengalami penurunan drastis. Selain demam tinggi, berikut ada pula beberapa tanda dan gejala DBD adalah yang pertama yaitu sakit kepala, yang kedua mual hingga muntah, yang ketiga nyeri di belakang mata, tulang dan otot, yang keempat muncul ruam kulit atau bercak kemerahan di kulit, dan yang kelima radang tenggorokan yang diiringi dengan sulit menelan. Yang berikutnya yaitu komplikasi demam berdarah denggi. Penanganan cepat dan tepat merupakan kunci dari penanganan demam berdarah. Pasalnya, komplikasi demam berdarah sangat berbahaya, bahkan bisa berujung kepada kematian. Berikut yang wajib diwaspadai dari komplikasi demam berdarah denggi adalah yang pertama yaitu pendarahan. Ditandai dengan gusi berdarah, mimisan, muntah hitam, perdarahan di bawah kulit, batuk, darah, dan buang air dengan feses warna hitam atau merah pekat. Yang kedua yaitu Dengue Shock Syndrome atau DSS. Ditandai dengan gejala dehidrasi, bradikardia, hipotensi, pupil mata melebar, napas tidak teratur, kulit pucat, dan keringat dingin. Yang ketiga yaitu gagal ginjal akut. Umumnya terjadi pada fase terminal sebagai akibat dari shock yang tidak tertangani dengan baik. Yang keempat, ada edema paru. Merupakan komplikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pemberian cairan berlebihan. Dan yang berikutnya ada penyebab demam berdarah denggi. Penyakit DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan penyebab DBD yang akan menularkan virus saat menggigit dan menghisap darah korbannya. Jenis nyamuk tersebut biasanya menyerang di pagi dan sore hari. Secara tampilannya, nyamuk ini cukup mudah dikenali dengan warna yang belang hitam putih dengan ciri fisiknya yang kecil. Mereka tidak suka mendiami tempat yang kotor, melainkan menyasar tempat-tempat bersih seperti bak mandi.
berikutnya ada pengobatan demam berdarah denggi. Belum ada pengobatan khusus yang bisa dilakukan untuk mengatasi demam berdarah. Anda hanya perlu mencegah terjadinya komplikasi dengan menurunkan gejala yang muncul sekaligus melakukan upaya pencegahan infeksi virus yang lebih parah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menangani demam berdarah adalah yang pertama yaitu konsumsi obat penurun panas untuk menurunkan demam. Yang berikutnya yaitu konsumsi air putih dalam jumlah cukup untuk mencegah dehidrasi. Yang berikutnya pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Dan yang terakhir ada pencegahan demam berdarah. Salah satu upaya pencegahan biotisen disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan, menimbun barang bekas yang tidak terpakai, menghilangkan genangan air, menaburkan bubuk abate, dan melakukan vaksinasi DBD. Berikut 5 langkah pencegahan DBD. Yang pertama yaitu menguras bak mandi seminggu sekali. Yang kedua yaitu membersihkan juga wadah penampung air lainnya. Yang ketiga, pasang kasa dan kelambu nyamuk. Yang keempat, jangan menumpuk atau mengantung baju terlalu lama. Dan yang kelima, gunakan lotion atau krim anti nyamuk. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari materi penyakit demam berdarah. Sekian dan terima kasih.